Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat KSWI, kembali lagi kita pada kajian pekan rutin KSWI. Pada kesempatan kali ini, yang akan mengisi kajiannya adalah saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Maulina, biasa dipanggil Anggun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan judul kajian yaitu berat badan jadi beban. Kira-kira gimana tuh? Apa tuh yang dimaksud berat badan jadi beban? Jadi stay tune ya sob. Ngomongin berat badan, siapa sih di sini yang selalu cek berat badan? Ambil timbangan, tiba-tiba takut kalau bebeknya naik. Terus buru-buru diet deh biar masuk kategori ideal, katanya sih. Tapi gimana ya kalau misal nggak turun-turun, malah makin bertambah. Sekarang itu ya sob, kriteria cantik itu kan tubuh yang ideal, kurus, langsing, kayak artis-artis gitu. Yang pasti jadi idaman kan buat semua wanita. Hayo ngaku, kalian pasti gini juga kan? Nah, sampai-sampai sob, ada nih sebuah penelitian yang mengatakan bahwa sebagian besar anak remaja perempuan dan laki-laki itu ternyata sering membandingkan tubuh mereka dengan penampilan tokoh publik. Lebih parahnya lagi, seperempat dari mereka itu bersedia loh untuk menjalani operasi demi mengubah tubuhnya agar menjadi ideal. Ngeri gak sih guys, sampai rela gitu operasi hanya demi sebuah popularitas dan tren dunia? Kenapa bisa gitu ya? Karena saking banyaknya media yang menampilkan bahwa tubuh ideal itulah yang prestis, yang alhasil membuat kita semua insecure dengan tubuh sendiri. Gak pede kita punya tubuh yang kayak gini. Jatuhnya malah gak bersyukur kan dengan apa yang telah Allah beri dan juga dengan apa yang telah Allah tetapkan. Dilihat dari mereka yang berbondong-bondong merubah penampilan diri, bahkan mereka itu gak mempedulikan yang itu berbahaya atau tidak untuk diri mereka. Menjaga pola makan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dan fit itu kan memang sudah keharusan bagi kita. Karena kalau misal kita sakit-sakitan, yang ada banyak tugas dan juga amanah yang terbengkalai. Bahkan untuk ibadah pun rasanya enggan banget. Hidup di zaman sekarang itu yang apa-apa selalu dinilai dari sebuah materi. Emang itu selalu membebankan dan bahkan berdampak buruk, bahkan bisa dikatakan menyusahkan atau menyengsarakan. Sekarang itu kita hidup di zaman era kapitalisme, dimana kapitalisme lah yang berkuasa. Jadi bisa dikatakan bahwa sistem kita adalah sistem kapitalisme yang apa-apa selalu disandarkan pada materi. Nah, sistem kehidupan kita itu ya way of life-nya kita. Kalau misal way of life-nya kita aja batil atau rusak, maka standar kehidupan kita juga ikutan batil atau rusak. Kayak yang tadi tuh, orang yang prestis tubuhnya yang sempurna, yang ideal. Sampai-sampai semuanya disibukin untuk ngurusin berat badan biar ideal, biar dikatain cantik atau dikatain ganteng gitu. Sampai-sampai nih sob, ada sebuah nasihat yang mengatakan bahwa kita hidup di zaman dimana timbangan berat badan lebih dirisaukan daripada timbangan amal. Miris banget kan ya? Padahal kan di akhirat nanti yang dipertanggungjawabkan itu amal perbuatan, dan yang ditimbang itu amal ibadah kita, bukan berat badan kita. Semua yang ada di dunia itu gak ada yang abadi loh. Kayak kecantikan, tubuh seksi, ideal, dan lain-lain. Pasti di hari tua nanti semuanya akan berubah juga kan. Nah, jadi tubuh itu gak bisa dibanggain. Hanya amal solih yang bisa menolong kita di akhirat kelak. Seperti apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi sudah jelas ya sob, orang yang paling mulia itu yang paling bertakwa, bukan orang yang paling cantik, yang tubuhnya seksi, ideal gitu, bukan. Sudah jelas ya sob,
Allah sebagai Al-Khaliq sekaligus sebagai Al-Mudabbir yang nantinya kita pasti kembali kepadanya. Allah itu tidak akan melihat hambanya dari rupanya, tapi Allah melihat dari amal solih dan juga ketakwaannya. Nah, ketakwaan itulah yang membedakan kita semua. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, yang dimana sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Makanya sob, kalau way of life-nya manusia adalah Islam, gak ada tuh ceritanya kita disibukin hanya karena masalah berat badan. Di dalam daulah Islam, seorang pemuda itu bakal diarahkan agar memiliki kepribadian Islam. Jadi bukan malah sibuk ngurusin dan ngejar standar duniawi, tapi untuk mengejar ridho Allah dengan beramar ma'ruf, nahi dan juga munkar. Nah, juga dalam daulah Islamiyah, seorang pemuda itu akan dituntun belajar dan sesuai dengan syariah Islam. Maksudnya gimana tuh? Jadi antara pemikiran dan tingkah lakunya itu sesuai dengan Islam. Jadi mereka itu taat karena kesadaran, bukan karena paksaan. Karena mereka itu sadar sebagai seorang hamba, sudah keharusan bagi hambanya untuk taat, dan mereka itu pasti akan mengupayakan untuk beribadah kepada Allah. Misalnya nih, Allah memerintahkan kalau umat muslimin harus menambatkan kuda-kuda untuk menakuti musuh di waktu perang. Nah, biar musuh itu takut kan pasti kita juga butuh banyak ilmu yang dipakai untuk mengatur hal tersebut. Misalnya seperti ilmu senjata, geopolitik musuh, strategi militer dan perang, logistik, dan lain-lain. Nah, dari situ para pemuda Islam pasti akan disibukkan untuk mengembangkan apa aja yang mereka miliki agar semuanya itu dapat tercapai. Nah, seperti contoh yang tadi, itu bisa terwujud bila kita berada di dalam daulah Islam. Nah, dalam daulah Islam ada itu yang namanya pendidikan Islam, yaitu 1. Membentuk kepribadian Islam, 2. Handal menguasai pemikiran Islam, yang ketiga menguasai ilmu-ilmu terapan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan juga teknologi, dan yang keempat memiliki keterampilan yang tepat dan berdaya guna. Nah, tentunya untuk meraih itu semua dibutuhkan tubuh yang sehat dan juga kuat. Dalam Islam, tubuh itu bakal diurus sob, tapi bukan untuk pajangan atau sebuah tampilan, apalagi standar kecantikan atau ketampanan, tapi biar bisa beribadah secara optimal. Nah, karena sekarang daulah Islam itu nggak ada sob, maka dari itu yuk kita sebagai seorang pemuda harus membantu dan memperjuangkan menegakkan agama Islam serta kemuliaan Islam. Tentunya untuk semua itu kita butuh yang namanya ilmu kan sob. Bersegeralah dalam taat dan memperjuangkan Islam. Lalu bagaimana caranya? Ya tentunya dengan kita mengkaji Islam secara kafah. Kalian bisa kok gabung sama KSWI, karena KSWI remaja peduli memberi solusi. Yuk berbondong-bondong dalam kebaikan, taat tanpa tapi dan taat tanpa nanti.